Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video keuangan kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan rasio keuangan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk selama 3 tahun terakhir dari 21 hingga tahun 2023. Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, laporan rasio keuangan yang pertama ada likuiditas. Likuiditas terdiri dari current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, cash ratio atau rasio kas. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada perusahaan Indofood meningkat dari 1,34 di tahun 2021 menjadi 1,92 di tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas pada perusahaan Indofood. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Kita bisa lihat di sini rasio perusahaan Indofood meningkat dari 1,1 di tahun 2021 menjadi 1,7 di tahun 2023. Ini menandakan peningkatan yang lebih solid dalam likuiditas perusahaan. Selanjutnya, cash ratio atau rasio kas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas atau setara kas. Kita bisa juga lihat di sini, rasio perusahaan Indofood meningkat dari 0,5 di tahun 2021 menjadi 1,0 di tahun 2023. Ini menandakan perusahaan Indofood mempunyai liquid yang baik. Likuiditas Indofood berhasil meningkatkan rasio lancarnya, quick rasionya, dan rasio kasnya. Ini artinya perusahaan Indofood semakin tangguh dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Laporan rasio keuangan yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas terdiri dari liabilities to asset ratio. Kita bisa lihat di sini, liabilities to asset ratio perusahaan Indofood menurun dari 0,51 di tahun 2021 menjadi 0,46 di tahun 2023. Ini menunjukkan penurunan proporsi utang terhadap aset, yang berarti pengelolaan utang semakin baik. Lalu, liabilities to equity ratio juga menunjukkan perbaikan dari 1,06 di tahun 2021 menjadi 0,86 di tahun 2023. Ini menandakan bahwa Indofood semakin efisien dalam mengelola utangnya dibandingkan ekuitas yang dimilikinya. Interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunganya terhadap laba operasionalnya. Rasio ini meningkat dari 4,0 di tahun 2021 menjadi 5,0 di tahun 2023. Ini menunjukkan Indofood semakin baik dalam memenuhi kewajiban bunganya. Rasio utang terhadap aset dan ekuitas yang mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan Indofood semakin baik dalam mengelola utangnya. Interest coverage ratio yang meningkat ini menandakan perusahaan Indofood semakin kuat dalam memenuhi kewajiban utangnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita bahas dari laporan rasio keuangan perusahaan Indofood adalah rentabilitas atau profitabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Meskipun sempat turun di tahun 2023, ROA perusahaan Indofood kembali naik menjadi 6,3% di tahun 2023. Ini menandakan peningkatan efisiensi dari penggunaan aset perusahaan Indofood. Lalu ada ROE. ROE atau Return on Equity. ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan ekuitasnya. ROE perusahaan Indofood meningkat dari 10,2% di tahun 2022 menjadi 11,8% di tahun 2023. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba. Jadi di sini, efisiensi penggunaan aset dan ekuitas perusahaan Indofood terus membaik. ROA dan ROE menunjukkan bahwa Indofood dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Baiklah, laporan keuangan selanjutnya yang perlu kita bahas adalah penjualan neto.
laba usaha, total aset, dan total ekuitas. Penjualan neto perusahaan Indofood menunjukkan pertumbuhan stabil, mencapai 111,7 triliun di tahun 2023. Ini mencerminkan perusahaan Indofood dapat meningkatkan penjualannya meskipun di tengah tantangan ekonomi global. Laba usaha atau EBIT juga menunjukkan kestabilan, dengan sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 19,66 triliun. Ini menunjukkan bahwa Indofood dapat menjaga operasional profitabilitasnya. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 mencapai 81,5 triliun. Ini mencerminkan peningkatan profitabilitas bersih perusahaan. Total aset perusahaan juga mengalami peningkatan mencapai 186,59 triliun di tahun 2023. Ini mencerminkan peningkatan pada aset pertumbuhan perusahaan. Total ekuitas Indofood terus meningkat mencapai 100,46 triliun rupiah di tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan nilai ekuitas pemegang saham yang mencerminkan kinerja perusahaan yang positif. Penjualan neto dan laba bersih yang meningkat mencerminkan profitabilitas yang kuat dan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan total aset dan ekuitas menunjukkan bahwa Indofood terus meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kinerja yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi pilihan investasi yang menarik. Indofood terus menunjukkan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang sukses. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa kembali.